Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang, yaitu ad-din Islam. Ayah, bunda, dan anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, keberkahan, dan ampunan. Bulan ini merupakan hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Detik di dalamnya penuh dengan pahala yang luar biasa. Maka marilah kita meningkatkan ibadah dan kebaikan diri ini di bulan yang suci ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufi hadis sayati," yang artinya jika datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis Imam Bukhari, Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa agungnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan selebar-lebarnya dan memberikan kesempatan bagi setiap hambanya untuk kembali kepadanya. Ini adalah tanda bahwa Ramadan merupakan bulan yang penuh kebaikan. Kesempatan emas ini mari kita manfaatkan untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan amal ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama terkait hikmah di balik Ramadan. Ayah, bunda, dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, hikmah di bulan Ramadan di beberapa di antaranya yaitu Ramadan mengajarkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat ini jelas bahwa tujuan utama puasa adalah membentuk ketakwaan dari diri seseorang mukmin. Ketakwaan adalah kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita semua, sehingga amal soleh kita yang kita kerjakan, amal salah yang akan kita tinggalkan. Terkadang pula pada bulan-bulan biasa orang ketinggalan sholat fardu terasa biasa. Namun berbeda dengan bulan Ramadan, tertinggal sholat sunnah akan menjadi gelisah untuk kita semua. Yang kedua, Ramadan melatih kesabaran. Puasa mengajarkan kita arti kesabaran dalam berbagai aspek kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Asyamu nisfu sabri," yang artinya puasa adalah separuh dari kesabaran. Kesabaran dalam menahan lapar, menahan dahaga, mengajarkan kita semua lebih bersyukur dan nikmat kepada Allah yang berikan. Kesabaran dalam menahan hawa nafsu melatih kita untuk lebih disiplin dan mengontrol diri. Hikmah yang ketiga adalah Ramadan mengajarkan rasa syukur yang luar biasa. Saat berpuasa, kita merasakan bagaimana menahan lapar, haus, sesuatu yang mungkin dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu setiap hari. Ini mengajarkan kita untuk lebih bersyukur atas nikmat yang sering kita anggap sepele. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepadanya kamu menyembah." Surat Al-Baqarah ayat 172. Syukur dalam Ramadan bisa kita wujudkan dengan berbagi kepada sesama, menyantuni fakir miskin, dan memperbanyak sedekah.
Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan. Karena di bulan ini banyak orang berlomba-lomba untuk bersedekah kepada kaum-kaum yang membutuhkan di lingkungan kita. Yang keempat, Ramadan menjadi momentum perbaikan diri. Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, baik dalam hal ibadah maupun amal. Maka pada bulan ini, mari kita semua berfastabul khairat, berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala. Yang bisa kita lakukan adalah lebih rajin membaca Al-Quran, meningkatkan sholat malam dan sholat sunnah, meninggalkan kebiasaan buruk seperti ghibah ataupun berkata yang tidak sopan, berkata yang kasar, menjaga lisan kita dan hati kita selalu bersih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh dengan puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Hadis Bukhari. Dari hadis ini kita memahami bahwa puasa tidak hanya menahan rasa lapar ataupun rasa haus, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan yang bisa merusak pahala kita. Dan yang terakhir adalah, ini adalah keutamaan dari Lailatul Qadar. Ini salah satu hikmah yang bisa kita pelajari. Karena hanya di bulan Ramadan, di hari tertentu 10 terakhir ini adalah puncak-puncaknya. Ya, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan inilah para umat muslim dimanapun berada akan berbondong-bondong untuk mencari hari tersebut yang kita tidak tahu kehadirannya. Malam ini adalah kesempatan untuk meraih pahala yang luar biasa, yang memperbanyak ibadah kita semua, doa dan istighfar. Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa doa yang perlu saya panjatkan ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Hadis Tirmidzi. Sebagai penutup, ayah bunda dan anak sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa, tetapi juga bulan pembelajaran dan perubahan. Setelah memahami berbagai hikmah Ramadan, kita harus menjadikan bulan ini sebagai momen terbaik untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu man taqaddama min zanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan Ramadan ini, mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik setelahnya. Allahumma balighna Ramadana waj'alna minal muttaqin. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa. Mungkin cukup untuk kajian kali ini. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.